Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Nur Taqwa. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hadi Priyotomo atau panggilan saya Pak Hadi. Saya di sini mengajar mata pelajaran fisika dan desain grafis untuk kelas TKJ, dan akuntansi saya mengajar simulasi dan komunikasi digital. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang fisika dulu. Pelajaran fisika bab pertama adalah besaran, satuan, dan turunan. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan bersama video tentang materi pertama, yaitu berikut videonya. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Kita mulai dulu dengan besaran ya. Apa itu besaran? Besaran fisika atau physical quantities adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya, apabila saya mengukur tinggi badan saya, tinggi badan adalah sebuah besaran dan dapat dinyatakan dengan angka, misalnya adalah 168 cm. Atau ketika saya mengukur suhu tubuh saya. Suhu tubuh adalah besaran dan dapat dinyatakan dengan angka, misalnya 36 derajat Celcius. Mungkin kamu bertanya, mengapa sebuah besaran harus dinyatakan dengan angka? Mengapa tidak menggunakan kata sifat saja? Ternyata kita tidak bisa menggunakan kata sifat karena kata sifat itu terbatas. Contohnya, kelingking saya ukurannya kecil, badan saya ukurannya sedang. Mobil ini besar, truk ini lebih besar. Kalau lokomotif, sangat besar. Bagaimana dengan pesawat? Sangat amat besar. Bandaranya luar biasa besarnya. Bagaimana dengan sebuah kota? Provinsi? Negara? Bagaimana dengan benua? Dunia? Apalagi tata surya. Kita sudah kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan seberapa besar mereka tadi. Ketika kita mau menyatakan ukuran benda-benda tadi dengan angka, tidak ada masalah sama sekali. Tinggi badan saya 168 cm. Panjang sebuah mobil adalah 4,5 meter. Panjang lokomotif 15 meter. Panjang pesawat terbang 70 meter, dan seterusnya. Tidak peduli sekecil atau sebesar apapun benda yang kita ukur, kita akan selalu bisa menyatakannya dengan angka. Lalu, apakah ada yang kita bisa ukur tapi bukan merupakan besaran? Ternyata ada. Misalnya, seberapa sayangkah kamu dengan adikmu? Seberapa hormatkah kamu dengan orang tuamu? Seberapa senangnya kamu ketika ayah membelikan sepeda baru? Seberapa indahkah pemandangan di pantai waktu kamu liburan kemarin? Itu semua bukan merupakan besaran, karena tidak bisa dinyatakan dengan angka. Apakah semua besaran memiliki satuan? Ternyata tidak. Indeks bias dan strain adalah contoh besaran yang tidak memiliki satuan. Untuk besaran-besaran yang memiliki satuan, satuan ini digunakan sebagai skala pembanding. Contohnya, jarak dari rumah menuju ke sekolahmu adalah 1 km, maka dalam 1 hari kamu akan menempuh 2 km. Apabila dalam 1 minggu kamu bersekolah selama 6 hari, maka kamu akan menempuh jarak 12 km. Apabila kamu bersekolah selama 39 minggu berturut-turut, maka kamu akan menempuh jarak 468 km. Ternyata jarak ini lebih panjang daripada jarak Semarang menuju Jakarta yang hanya 461 km. Wow! Berbicara mengenai satuan, teman-teman tahu tidak betapa pentingnya kita memiliki satuan yang baku atau yang standar? Mengapa? Yuk kita lihat cuplikan video berikut. Kembali kita bertemu di acara Mari Kita Memasak. Kita akan memasak mie omelet. Sebelumnya kita akan siapkan bahannya terlebih dahulu. Lagi ngapain, Deh? Lagi masak, kan aku mau jadi master chef. Wah, pinter ya anaknya Mama. Tak tunggu ya masakannya. Oke, Ma. Kayaknya masakanku selesai juga. Ma, ayo makan. Ya. Tak coba ya, Jeng. Iya. Asinnya. Kamu kasih kalian seberapa ini, Cek?
1 sendok, Ma. Masa 1 sendok sih? Kok asin? Tak kasih 1 sendok, Ma, sesuai instruksinya. Sendok mana yang kamu pakai, Jay? Segini, Ma, sendoknya. Hah? Bagaimana? Sudah dilihat bukan bahwa tanpa satuan yang standar atau baku akan terjadi salah mengerti di mana-mana. Untuk itu diciptakan satuan standar atau satuan baku. Contohnya, apabila saya ingin mengukur panjang, maka saya akan menggunakan satuan baku meter. Jika saya mengatakan tinggi badan saya adalah 1,68 meter, maka orang di Amerika, di Jepang, atau di Eropa pasti akan mengerti. Seluruh satuan baku di dunia ini dirangkum dalam satuan internasional atau SI units. Satuan-satuan yang sering kita pakai seperti meter, kilogram, atau detik. Termasuk ke dalam satuan internasional ini. Ada satuan lain yang tidak terlalu umum digunakan di Indonesia. Contohnya adalah pound untuk mengukur massa, atau inch, feet, yard untuk mengukur panjang. Semuanya ini disebut imperial units yang tidak digunakan di dalam fisika. Nah, sekarang kita akan rangkum apa saja yang sudah kita pelajari di dalam video kali ini. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur dan dapat kita nyatakan dalam angka. Satuan kita gunakan sebagai skala pembanding. Di dalam fisika, kita menggunakan satuan-satuan standar yang disebut sebagai satuan internasional. Video ini ada berkat kerjasama antara E-Cube dan Yayasan Karis Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan like videonya. Kunjungi situs kami untuk melihat video-video yang lainnya. Terus belajar dan mari jadikan Indonesia lebih cerdas. Sampai jumpa!